Mahasiswa sekalian, jumpa kembali dengan saya Dr. Andes Andi Ahmad dengan asisten dosen Saripudin SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan judul yaitu kesehatan dan keselamatan kerja di area bengkel yang terjadi di bengkel otomotif. Untuk pertemuan kali ini, tujuan yang hendak kita capai yang pertama adalah memahami pengertian keselamatan kerja, kemudian mengenal bahaya yang terjadi di areal kerja. Berikutnya, memahami pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Seterusnya adalah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Apa itu kesehatan dan keselamatan kerja? Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja. Itulah yang disebut dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Peraturan pemerintah yang menjamin diberlakukannya keselamatan dalam bekerja adalah Undang-Undang Pokok Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970. Apa itu kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja ini dapat merugikan diri kita atau diri sendiri dari segi kesehatan dan biaya. Untuk itu, kita harus mengetahui bagaimana untuk menjaga keselamatan dalam bekerja. Untuk menjaga keselamatan dalam bekerja, kita perlu beberapa jenis alat pelindung seperti yang ada pada gambar berikut ini. Jadi mekanik perlu melengkapi dirinya dengan alat pelindung diri untuk mencegah atau melindungi dirinya dari bahaya-bahaya yang berpotensi terjadi di tempat kerja. Nah, gambar ini adalah contoh alat pelindung diri. Nah, untuk melindungi bagian ini adalah untuk melindungi telinga. Sedangkan bagian ini, kacamata ini adalah melindungi mata. Pada saat kita umpamanya mengikir, menggerinda, dan lain-lain. Nah, kacamata hitam ini berguna pada saat pengelasan, menjaga mata kita jangan terkena radiasi panas. Filter untuk mencegah penghirupan udara, mencegah kita. Kemudian masker juga adalah mencegah kita dari menghirup udara yang tidak baik atau udara kotor. Sedangkan pakaian kerja ini mencegah tubuh kita dari hal-hal yang akan mencelakai diri kita. Nah, jenis-jenis alat pelindung diri yang lain adalah pelindung muka. Ini pelindung muka untuk melindungi muka kita dari percikan-percikan benda kerja kecil atau beram-beram yang berterbangan. Nah, ini pelindung muka dengan kaca hitam. Ini berguna pada saat kita mengelas. Jadi mencegah agar mata kita tidak kena radiasi dari las. Sarung tangan katun ini adalah apabila kita bekerja mencegah tangan kita kena benda-benda yang tajam. Nah, sarung tangan kulit ini mencegah tangan kita, melindungi tangan kita dari benda-benda kerja yang panas. Sarung tangan tahan solvent. Ini mencegah tangan kita dari cairan-cairan yang akan merusak kulit kita. Pakaian kerja tahan panas. Ini melindungi badan kita dari radiasi panas pada saat pengelasan. Penutup kaki ini berfungsi untuk melindungi kaki kita dari percikan las. Sedangkan safety shoes
adalah pelindung kaki kita pada saat bekerja, sehingga kaki kita terlindung dari benda-benda kerja yang keras atau tajam. Nah, penggunaan alat pelindung diri pada gambar ini adalah macam-macam alat pelindung diri sesuai dengan pekerjaan. Jadi lain pekerjaan, lain lagi alat pelindung dirinya. Tidak sama antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya. Selanjutnya adalah kita harus mengenal bahaya di bengkel. Di bengkel harus ada rambu atau tanda bahaya yang berguna agar orang dapat mengetahui dan memahami jenis serta tingkat bahaya yang ada di sekitarnya. Gambar ini adalah tanda bahwa di sini ada limbah B3 yang mudah meledak. Bagian ini adalah limbah B3 cair yang mudah terbakar, simbolnya. Sedangkan bagian ini adalah menandakan bahwasanya kita tidak boleh merokok di areal tersebut. Bagian bawah ini adalah jangan sekali-sekali kita menyalakan api di areal ini. Pada bagian ini juga adalah limbah B3 yang mudah teroksidasi. Berikutnya adalah gambar simbol limbah B3 padat yang mudah terbakar. Bagian ini adalah menandakan bahwasanya bagian bahan tersebut adalah beracun. Jadi mencegah kita jangan kena hirup racun. Kemudian bagian ini adalah menandakan bahwasanya di sini dilarang mengoperasikan peralatan ini. Sedangkan bagian ini adalah rute evakuasi. Apabila terjadi kecelakaan, maka alur ini harus kita ikuti. Pencegahan bahaya kebakaran. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh para personel di bengkel untuk menghindari bahaya terjadinya kebakaran. Yang pertama adalah jangan merokok kecuali di tempat yang telah ditentukan. Nah, ini mencegah kebakaran. Kemudian kain-kain yang direndam dalam bensin atau oli yang harus dibuang ke dalam wadah logam yang dilengkapi dengan penutup. Jangan menggunakan api terbuka di areal sekitar tempat penyimpanan oli atau larutan pembersih part yang mudah terbakar. Berikutnya adalah jangan pernah menggunakan api terbuka atau menciptakan bunga api di areal sekitar baterai yang sedang diisi atau dicas. Jangan membawa bahan bakar atau larutan pembersih ke dalam bengkel kecuali bila perlu, dan gunakan wadah khusus yang dapat tertutup. Berikutnya, jangan membuang oli bekas yang mudah terbakar ke dalam saluran air. Material-material tersebut harus selalu dibuang ke dalam tangki kering atau wadah yang tepat. Seterusnya, jangan menghidupkan mesin kendaraan bila mengalami kebocoran bahan bakar. Berikutnya adalah perhatian keamanan kelengkapan kelistrikan agar kita tidak tersengat listrik atau terkena arus listrik. Yang pertama, jangan berada di dekat kabel listrik yang rusak atau terlilit. Jangan pernah menyentuh perlengkapan listrik dengan tangan basah. Seterusnya, jangan pernah menyentuh switch yang berlabelkan rusak atau tidak baik. Nah, penanganan keadaan darurat. Hal ini perlu diperhatikan apabila terjadi keadaan darurat. Yang pertama, kenali dulu lokasi alarm kebakaran terdekat dan cara untuk menyalakan alarm tersebut. Terus, kenali lokasi alat pemadam kebakaran terdekat dan cara menggunakannya. Jadi harus kita ketahui. Selanjutnya, setiap orang wajib mengetahui peta atau rute evakuasi di areal tempat kerja dan tempat
berkumpul untuk masing-masing bagian atau areal kerja. Nah, terakhir, benda-benda yang mudah terbakar harus dijauhkan dari sumber api. Melakukan pekerjaan di bengkel secara aman dan rapi. Agar kita aman, tidak terjadi kecelakaan, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jagalah kebersihan tempat kerja Anda. Tempat kerja kita harus bersih. Kedua, suku cadang yang sudah dibongkar dan tidak diperlukan harus dibuang dan ditempatkan di area yang ditentukan. Jangan berserakan di lantai. Ketiga, tempat reparasi mesin, transmisi, dan unit-unit pengaturan roda depan harus berada dalam keadaan bersih. Keempat, mintalah izin instruktur atau pimpinan apabila perlu menghidupkan mesin atau menggerakkan kendaraan. Selanjutnya adalah kendaraan yang akan diperbaiki diparkir di tempat yang telah ditentukan di dalam batas garis tel. Terus, jangan menempatkan kendaraan atau peralatan atau melakukan kegiatan pemasangan di tengah jalan atau di pintu masuk di tempat yang akan mengganggu orang lain atau di jalur keluarnya mobil. Selanjutnya, segera bersihkan setiap bahan bakar, oli atau gemuk yang tertumpah di lantai untuk mencegah orang lain tergelincir. Potensi kecelakaan di bengkel. Potensi kecelakaan di bengkel, yang pertama adalah kendaraan yang dinaikkan di atas auto lift bisa slip atau jatuh. Untuk itu, pada saat kita mau menaikkan, kita naikkan dahulu sedikit, kemudian kita periksa keadaan keseimbangannya, baru kita naikkan. Berikutnya adalah kendaraan yang dinaikkan di atas lift bisa roboh. Nah, melakukan perawatan terhadap rantai atau kabel-kabel lift ini. Selanjutnya atau lift turun dengan sendirinya. Periksa kunci pengaman, periksa apakah terjadi kebocoran oli. Potensi kecelakaan di bengkel. Seorang bisa tergelincir apabila terkena oli yang tumpah. Untuk itu harus cepat dibersihkan. Nah, peralatan yang seseorang bisa tersandung, tool, dan bisa jatuh. Untuk itu tempatkanlah peralatan sesuai dengan tempatnya dan tidak boleh berserakan. Cukup sekian, jumpa kembali pada pertemuan berikut.